warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trifirjayani dengan nomor NIM 20300118071. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan peran yaitu Kepsek dan Komite Sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Musdalifah, NIM 20300118056. Nah, di sini saya akan menjadi dua peran. Yang pertama adalah seorang guru dan yang kedua adalah seorang bendahara. Nah, penasaran dengan peran kemana-mana tetap di video ini. Hai, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, peran seorang kepala sekolah itu yang pertama sebagai edukasi, di mana seorang kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang baik kepada guru maupun komite serta pegawai dan siswa dari suatu sekolah tersebut. Yang kedua adalah sebagai administrator, di mana mampu membuat perencanaan baik mulai dari perencanaan pendek, tengah hingga jangka panjang. Yang ketiga adalah sebagai supervisor, di mana mampu melaksanakan metode yang bervariasi serta memberi pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai leader, di mana mampu membuat serta membangun visi, misi, serta strategi dalam suatu lembaga dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, saya ingin memperkenalkan sekolah kami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pangkep yang berada di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, sekolah kami ini terdiri dari 70 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Adapun sumber dana dari sekolah kami ini, yang pertama sumber dana dari BOS pusat, di mana dasar perhitungannya sebesar 900.000 per orang. Kemudian ada dari komite madrasah sebesar 10.500.000 untuk dasar penghitungannya. Kemudian ada dari sumber dana gaji PNS per tahun. Saya di sini sebagai bendahara madrasah. Nah, di sini saya akan menguraikan tugas bendahara madrasah. Yang pertama adalah menyiapkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan. Yang kedua, menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan sumbangan lain yang sah. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan sekolah yang berorientasi pada income generating activities. Yang keempat, mengelola akuntansi keuangan sekolah. Kelima, membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana dan menyandang dana. 6. Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan madrasah secara akuntabel. Hai, jadi saya di sini berprofesi sebagai komite sekolah. Jadi langsung saja, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tugas dari komite sekolah itu sendiri. Yang pertama adalah komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan yang kedua adalah komite sekolah ini mengadakan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik secara per orang maupun organisasi, atau dari usaha atau dari dunia industri maupun mangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Hai, di sini saya sebagai seorang guru akan menyebutkan apa saja tugas dari seorang guru. Yang pertama adalah membuat perangkat mengajar, seperti pengembangan silabus, pemetaan kompetensi dasar, analisis KKM, kriteria ketuntasan minimal, silabus, RPP, rancangan proses pembelajaran, program tahunan dan program semester. Yang kedua adalah membuat nadi pembelajaran. Yang ketiga, mengecek kebersihan kelas sebelum memulai pelajaran. 4. Mengecek daftar hadir peserta didik. 5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 6. Melaksanakan penilaian belajar, ulangan harian, tengah semester, dan semester. Yang ketujuh adalah membuat analisis hasil belajar. Yang kedelapan adalah melaksanakan remedial dan pengayaan. 9. Melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang ke-10 adalah melaksanakan bimbingan dalam kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan.
mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran. Yang terakhir adalah membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang program RKAM pada madrasah kami ini sesuai dengan 8 standar. Itu standar pertama adalah standar isi, di mana kegiatannya yang pertama adalah membuat jadwal sosialisasi visi dan misi, mana penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan kegiatan ini telah terlaksana di setiap awal semester tiap periode tahunnya. Kegiatan kedua adalah mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sekitar sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, di mana kegiatan ini telah terlaksana di setiap akhir semester di tiap periode. Di mana kita dapat lihat dari tabel yang ada di samping sini, rencana pembiayaan dari kegiatan ini sebesar Rp1.200.000 dengan total Rp1.200.000, dan sumber pendanaan dari kegiatan ini berasal dari komite madrasah sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah membuat jadwal penyusunan kurikulum. Sama seperti yang tadi, penanggung jawabnya tetap kepala sekolah, dan kegiatan ini dilakukan setiap awal semester tiap periode pembelajaran. Dan kegiatan yang terakhir adalah melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Nah, penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah tentunya, dan kegiatan ini telah terlaksana seperti program sebelumnya, yaitu setiap awal semester per periode. Adapun rencana biayanya dapat kita lihat dari tabel yang ada di samping. Rencana biayanya sejumlah Rp500.000 dengan total Rp500.000, dan sumber pendanaan berasal dari BOS pusat sebesar Rp200.000 dan komite madrasah sebesar Rp300.000. Nah, kita berlanjut ke standar yang kedua, yaitu standar proses. Nah, dalam kegiatan ini yang pertama adalah melengkapi RPP dan silabus pada tahun pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan kegiatan ini telah terlaksana di periode awal saja, di semester awal dan juga semester akhir. Kita bisa lihat dari tabel yang ada di samping sini, di mana dalam kegiatan ini rencana biayanya itu sebesar Rp2.600.000 dengan total Rp2.600.000, dan bersumber dana dari BOS pusat sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya adalah kegiatan workshop pembuatan RPP untuk guru pada semester genap tahun pelajaran 2017-2018. Sama yang seperti yang tadi, itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dan kegiatan ini hanya terlaksana di periode awal, khususnya di semester akhir. Nah, adapun rencana biaya pada kegiatan ini sama seperti rencana pembiayaan sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.600.000 dengan total Rp2.600.000, dan sumber dana pun sama dari BOS pusat sebesar Rp2.600.000. Nah, selanjutnya adalah standar yang ketiga, yaitu standar kelulusan. Dalam kegiatan ini ada 5 kegiatan dalam standar kelulusan ini. Yang pertama adalah menyusun jadwal program literasi, di mana penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, dan kegiatan ini telah terlaksana di setiap semester per periodenya. Dapat kita lihat dari tabel yang ada di samping sini, dengan biaya perencanaan itu sebesar Rp2.400.000, total Rp2.400.000, dan sumber biaya ini berasal dari BOS pusat sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah melaksanakan kunjungan ke perpustakaan, di mana penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah itu sendiri kembali, dan kegiatan ini terlaksana di setiap
tahunnya dan di setiap semester. Adapun biaya perencanaan pada kegiatan ini sebesar 3 juta rupiah dengan total 3 juta rupiah, dan sumber biaya dalam kegiatan ini berasal dari BOS pusat sebesar 3 juta rupiah. Yaitu melaksanakan kegiatan membaca bersama. Pada kegiatan ini penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah kembali, dan kegiatan ini terlaksana di setiap semester per periodenya dengan biaya rencananya sejumlah Rp1.500.000, total Rp1.500.000, dan sumber dana kegiatan ini berasal dari BOS pusat sebesar Rp500.000 dan komite madrasah sebesar Rp500.000. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional. Pada kegiatan kali ini penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah, dan kegiatan ini terlaksana di setiap semester per periodenya dengan biaya perencanaan sebesar Rp450.000 dengan total Rp450.000. Sumber dana ini berasal dari BOS pusat sebesar Rp450.000. Dan kegiatan yang terakhir adalah menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari-hari besar nasional. Pada kegiatan ini penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, dengan kegiatan ini terlaksana di setiap semester per periodenya dengan biaya rencananya itu sebesar Rp1 juta, total Rp1 juta, dan sumber dananya berasal dari BOS pusat sebanyak Rp500.000 dan komite madrasah sebanyak Rp500.000. Nah, jadi kita bisa lihat dari hasil tabel yang ada di samping ini menyatakan bahwa total biaya dari pengembangan standar isi, yaitu standar pertama, dari BOS pusat sebesar Rp200.000 dan komite madrasah sebanyak Rp1.500.000. Nah, kemudian pada total biaya pengembangan standar proses, yaitu standar yang kedua, dana dari BOS pusat sebesar Rp5.200.000. Kita ketahui bahwa pada standar yang ketiga ini atau pengembangan kompetensi lulusan, total biayanya pada sumber dana BOS pusat itu sebanyak Rp6.850.000 dan komite madrasah sebanyak Rp1 juta. Untuk standar selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyebutkan rencana dan sumber pendanaan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 mendapatkan bagian yang keempat, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu adalah menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Nah, itu dilaksanakan atau yang bertanggung jawab adalah guru yang bersangkutan itu sendiri. Selanjutnya adalah KKG atau NGMP. Sama dengan yang pertama tadi, yang bertanggung jawab adalah guru tersebut, guru yang bersangkutan. Yang ketiga adalah transport dan akomodasi kegiatan. Nah, dari dana BOS kita mengambil biaya Rp250.000 dan sedangkan dari komite sekolah kita mengambil Rp500.000. Jadi totalnya adalah Rp750.000. Selanjutnya adalah program pengembangan keprofesian. Nah, ini dilaksanakan oleh komite sekolah. Nah, di sini dengan biaya anggaran yang kami ambil dari komite madrasah yaitu sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah standar yang kelima, yaitu standar sarana dan prasarana madrasah. Di sini terdiri dari renovasi toilet sebesar 10 juta diambil dari BOS pusat. 2. Pembelian alat bersih seperti sapu, kemoceng, dan lain sebagainya. Nah, alat ini akan diberikan kepada setiap ruangan yang ada di madrasah tersebut. Rencana biaya yang kami rencanakan adalah Rp2 juta yang kami ambil dari dana BOS. Yang ketiga adalah pengecatan madrasah. Nah, hal ini dilakukan untuk menunjang bagaimana madrasah tersebut bisa terlihat lebih rapi dan bersih. Nah, kami mengambil rencana biaya sebesar Rp5 juta.
Selanjutnya, standar pengelolaan atau pengembangan implementasi manajemen madrasah. Nah, yang pertama di sini adalah workshop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Nah, di sini kami mengambil dana BOS sebesar 2.225.000, sama dengan workshop penilaian kinerja peserta didik yaitu sebesar Rp2.225.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana kegiatan yang ketujuh ini terkait tentang standar pembiayaan. Yang pertama adalah membuat RKAM, di mana penanggung jawabnya itu adalah bendahara madrasah, dan telah terlaksana pada awal-awal semester di periode 2017 dan 2018 itu pada semester 1 dan 2. Kemudian adapun rencana biaya dari kegiatan ini itu 2 juta rupiah dengan total sebanyak 3.500.000 dan sumber dana berasal dari BOS pusat sejumlah 2.500.000 dan komite madrasah sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua adalah membuat dokumen investasi, di mana penanggung jawabnya sama seperti yang tadi, yaitu bendahara madrasah. Dan dapat kita lihat dari tabel yang ada di samping, terlaksana kegiatan ini setiap semester di setiap periode tahun itu telah terlaksana. Kemudian adapun rencana biaya dari kegiatan ini sebesar Rp500.000 dengan total 1.500.000. Kemudian sumber pendanaan berasal dari BOS pusat sebesar 1 juta rupiah. Kemudian komite madrasah sebesar Rp500.000. Selanjutnya pada standar ke-8 atau yang terakhir adalah standar penilaian, di mana yang kegiatan pertama adalah workshop penentuan KKM. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah, yaitu saya sendiri, dan telah terlaksana di setiap akhir semester periode. Adapun rencana biaya dari kegiatan workshop penentuan KKM ini sejumlah 1 juta rupiah dengan total 3 juta rupiah. Adapun sumber pendanaan dari kegiatan ini dari BOS pusat sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua adalah workshop penilaian K13, di mana penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah sendiri dan telah terlaksana di setiap semester periode. Adapun rencana biaya dari kegiatan ini 1.500.000 dengan total Rp3.500.000 dengan sumber pendanaan dari BOS pusat sebesar Rp3.500.000. Nah, itulah tadi 8 standar dalam perencanaan pembiayaan dan sumber pendanaan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen pada video ini serta share sebanyak-banyaknya video kami. See you, bye-bye. Thank you.